Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Sabila. Saya dari kelas 2A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi perkembangan teori manajemen. Proses perkembangan teori-teori dan prinsip-prinsip manajemen yang akan memberikan landasan kuat bagi pemahaman perkembangan selanjutnya. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu ada aliran klasik yang mencakup tentang manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Dan yang kedua ada aliran hubungan manusia atau aliran neoklasik. Yang ketiga ada aliran manajemen modern. Baik, kali ini kita akan membahas tentang teori manajemen klasik. Sebelum sejarah yang disebut zaman manajemen ilmiah muncul, telah terjadi revolusi industri pada abad ke-19 yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan suatu pendekatan manajemen yang sistematis. Kemudian kita membahas tentang perkembangan awal teori manajemen. Robert Owen 1771 sampai 1858, dia mengemukakan bahwa melalui perbaikan kondisi karyawanlah yang akan menaikkan produksi dan keuntungan atau laba. Dan investasi yang paling menguntungkan adalah pada karyawan atau vital machine. Di samping itu, Owen juga mengembangkan sejumlah prosedur kerja yang memungkinkan peningkatan produktivitas. Kemudian ada Charles Babbage tahun 1792 sampai 1871. Dia adalah penganjur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesialis. Setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan yang sesuai dengan setiap operasi pabrik. Dia juga menciptakan alat penghitung yaitu kalkulator, mekanis pertama, mengembangkan program-program permainan komputer, menganjurkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kepentingan karyawan dan pemilik pabrik, serta merencanakan skema pembagian keuntungan. Kemudian ada Frank dan Lillian Gilbert tahun 1868 sampai 1924 dan tahun 1878 sampai 1972. Kontributor kedua dalam aliran ini adalah pasangan suami istri, yaitu Frank Banker Gilbert dan Lillian Gilbert. Frank adalah seorang pelopor pengembangan studi gerak dan waktu. Ia juga menciptakan berbagai teknik manajemen yang diilhami Taylor. Dan kemudian Lillian Gilbert, dia mengemukakan gagasannya dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Management. Baginya, manajemen ilmiah mempunyai satu tujuan akhir, yaitu membantu karyawan mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup. Kemudian ada Henry Elgan tahun 1861 sampai 1919. Seperti Taylor, dia juga mengemukakan gagasan-gagasannya, yaitu satu, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen. Kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja. Ketiga, sistem insentif bonus untuk merangsang produktivitas. Keempat, penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Kemudian kontribusinya yang terbesar adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai Bagan Gantt dalam kurung Gantt chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Kemudian ada Harrington Emerson tahun 1853 sampai 1931. Emerson mengemukakan 12 prinsip efisiensi yang sangat terkenal, yaitu ada satu, tujuan-tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Kemudian kedua, kegiatan yang dilakukan secara masuk akal. Ketiga, adanya staf yang cakap. 4, disiplin. 5, balas jasa yang adil. 6, laporan-laporan yang terpercaya, segera, akurat, dan ajak. 7, pemberian perintah, perencanaan, dan pengurutan kerja. 8, adanya standar-standar dan skedul metode dan waktu setiap kegiatan. 9, kondisi yang distandarisasi. 10, operasi yang distandarisasi. 11, instruksi-instruksi praktis tertulis yang standar. 12, balas jasa efisiensi atau rencana insentif. Kemudian kita membahas tentang teori organisasi klasik.
ada tokoh bernama Henry Fayol tahun 1841 sampai di 1925, seorang industrialis Prancis. Dia mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi yang kompleks dalam bukunya yang terkenal bernama Administration Industrielle et Générale, yaitu administrasi industri dan umum. Fayol membagi operasi-operasi perusahaan yang semuanya saling tergantung satu dengan lainnya, yaitu yang pertama teknik, produksi dan manufacturing produk, kedua komersial, pembelian bahan baku dan penjualan produk, tiga keuangan atau finansial, perolehan dan penggunaan modal, 4. Keamanan, yaitu perlindungan karyawan dan kekayaan. 5. Akuntansi, pelaporan dan pencatatan biaya, laba dan hutang, pembuatan neraca dan pengumpulan data dan statistik. 6. Manajerial. Fayol juga mengemukakan prinsip-prinsip manajemen, yaitu 1. Pembagian kerja, 2. Wewenang, 3. Disiplin, 4. Kesatuan perintah, 5. Kesatuan pengarahan, 6. Meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, 7. Balas jasa, 8. Sentralisasi, 9. Rantai skalar atau garis wewenang, 10. Order atau bahan-bahan material, 11. Keadilan, 12. Stabilitas staf organisasi, 13. Inisiatif, 14. Esprit de corps atau semangat korps. Kemudian ada James de Money. Menurutnya, merancang organisasi perlu diperhatikan 4 kaidah dasar, yaitu 1. Koordinasi atau syarat-syaratnya meliputi wewenang, saling meyakini, doktrin, dan disiplin. 2. Prinsip skalar, yaitu prospek dan pengaruh sendiri yang tercermin dari kepemimpinan, delegasi, dan definisi fungsional. 3. Prinsip fungsional. 4. Prinsip staff. Kemudian ada Mary Parker Polet tahun 1868 sampai 1933. Polet adalah seorang ahli ilmu pengetahuan sosial pertama yang menerapkan psikologi pada perusahaan, industri, dan pemerintah. Polet juga memberikan sumbangan besar pada manajemen, yaitu 1. Tentang kreativitas, 2. Kerjasama antara manajer dan bawahan, 3. Koordinasi dan pemecahan konflik. Kemudian ada Chester E. Barnard tahun 1886 sampai 1961. Dia adalah seorang presiden perusahaan Bell Telephone di New Jersey. Dia memandang organisasi sebagai kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi-fungsi utama menurut pandangan Barnard adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kemudian kita membahas tentang aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi atau yang sering disebut perilaku manusia atau neoklasik muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Beberapa ahli mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi. Kemudian ada tokoh bernama Hugo Mansterberg tahun 1863 sampai 1916 sebagai pencetus psikologi industri. Hugo Mansterberg sering disebut sebagai bapak psikologi industri. Dia mengemukakan bahwa mencapai peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Penemuan best possible person, 2. Penciptaan best possible work, ketiga penggunaan best possible effect dan memotivasi karyawan. Kemudian ada Elton Mayo tahun 1880 sampai 1949. Mengadakan suatu percobaan untuk menemukan bahwa kelompok kerja informal lingkungan sosial karyawan juga mempunyai pengaruh besar pada produktivitas. Kemudian konsep makhluk sosial dimotivasi oleh kebutuhan sosial, keinginan akan hubungan timbal balik dalam pekerjaan, dan lebih responsif terhadap dorongan kelompok kerja. Pengawasan manajemen telah menggantikan konsep makhluk rasional yang dimotivasi oleh kebutuhan fisik manusia.
Kemudian kita membahas tentang aliran manajemen modern. Masa manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal dengan aliran kuantitatif. Kemudian kita membahas tentang perilaku organisasi. Ada tokoh-tokoh aliran tersebut, yaitu satu, Abraham Maslow mengemukakan adanya hierarki kebutuhan dalam penjelasannya tentang perilaku manusia dan dinamika proses motivasi. Kedua, ada Douglas McGregor dengan teori X dan Y. Ketiga, ada Frederick Herzberg menguraikan teori motivasi higienis atau teori dua faktor. Keempat, ada Robert Black dan Jane Mouton membahas 5 gaya kepemimpinan dengan kisi-kisi manajerial. 6. Francis Likert mengidentifikasi dan melakukan penelitian secara ekstensif. 6. Fred Fiedler menyarankan pendekatan kontingensi pada studi kepemimpinan. 7. Chris R. Gris memandang organisasi sebagai sistem sosial atau sistem antarhubungan budaya. 6. Ada Edgar Schein meneliti dinamika kelompok dalam organisasi. Kemudian kita membahas tentang prinsip-prinsip dasar perilaku organisasi, yaitu 1. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat, yaitu peranan, prosedur, dan prinsip. Kedua, harus sistematik dan pendekatan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer untuk pengawasan harus sesuai situasi. 4. Pendekatan motivasional menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Kemudian kita membahas aliran kuantitatif. Teknik-teknik manajemen SIGN digunakan dalam kegiatan penganggaran modal, manajemen aliran kas, scheduling produksi, pengembangan strategi produk, perencanaan program pengembangan sumber daya manusia, penjagaan tingkat persediaan yang optimal. Kemudian ada langkah-langkah pendekatan manajemen SIGN adalah 1. Perumusan masalah. 2. Penyusunan suatu model matematis. 3. Mendapatkan penyelesaian dari model. 4. Pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model. 5. Penetapan pengawasan atas hasil-hasil. 6. Pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Kemudian ada perkembangan teori manajemen di masa mendatang, yaitu 1. Dominan atau paling berguna. Kedua, divergens atau jalurnya sendiri. Kemudian konvergens atau batas-batasan. Keempat, ada sintesa berintegrasi. 5. Ada proliferation. Sekian dari saya tentang penjelasan materi perkembangan teori manajemen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.